Buat kamu saat ini yang tidak bisa tidur karena memikirkan hutang yang begitu banyak. Buat kamu yang mungkin tahu ada teman, saudara, tetanggamu, anak, istri, dan keluarga yang mungkin saat ini menderita karena mengalami hutang yang tiba-tiba menumpuk begitu banyak. Ada satu metode yang bisa kalian pakai, di mana metode ini saya pakai dalam menyelesaikan hutang saya yang puluhan M dan berhasil saya kerjakan dengan baik satu persatu. Bahkan metode ini telah membantu banyak orang saat mereka datang dari luar kota, luar pulau, konsultasi ke toko saya ataupun melalui DM. Kotomi sharekan metode ini dan berhasil membantu mereka. Sebenarnya ini bukan satu metode yang sulit, tapi justru sangat mudah untuk teman-teman lakukan. Namun karena namanya pikiran lagi kalut, orang kadang-kadang tidak bisa berpikir dengan baik. Katakan kamu punya 20 hutang. Kamu susun, ya, ambil secari kertas, kemudian pena, tuliskan 20 hutang itu dari yang paling berat sampai kepada yang paling ringan. Oke? Dari yang paling berat, nomor 1 paling berat, sampai ke urutan nomor 20 yang paling ringan. Katakan utang 1,5 M, yang keduanya utang 1 M, yang ketiga utangnya 750 juta, sampai ke urutan 20 yang paling ringan mungkin utang cuma 50 ribu. Ya, tuliskan semuanya dengan baik. Lalu, langkah pertama setelah kamu tulis semuanya adalah berdoa, berserah. Minta petunjuk pada Tuhan bagaimana menyelesaikan ini semua. Jangan meremehkan Tuhan lagi. Kalau sama manusia kamu sudah mengalami kekecewaan, kamu ditinggalkan, kamu kena investasi bodong, kamu tidak bisa berharap pada perusahaan, kamu di PHK, maka hilangkan keangkuhan hati, hilangkan kekerasan hati. Jangan bilang, itu cuma teori. Bukan teori, tetapi ini pengalaman yang Kotomi dapatkan. Saya bisa melalui ini semua karena saya meyakini tidak ada manusia, masih ada Tuhan yang peduli. Ya, jadi teman-teman berdoa pada Tuhan, minta solusinya. Sudah selesai? Doa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan. Ambil waktu. Sudah? Lalu 20 hutang tadi, kamu lihat yang paling berat, oke? Di nomor 1 yang paling berat. Ini tentunya akan semakin berat ketika diikuti oleh utang-utang yang lain. Please, jangan dilihat lagi. Yang pertama ini, katakanlah sudah diambil alih sama Tuhan. Harus punya satu keyakinan dulu. Ini sudah diambil alih. Saya tadi sudah berdoa, saya sudah berserah. Ini sudah diambil alih sama Tuhan. Yang paling berat, oke? Kita ringan. Tuhan selesaikan yang paling berat, paling di atas. Kita kerjakan yang paling ringan, yang paling di bawah. Ya, jadi jangan sombong lagi. Kita merendah, kita lihat di posisi yang paling bawah. Urutan ke-20 tadi ada utang 50 ribu. Hilangkan semua gengsi, jam tangan, sepatu, apapun yang bisa kamu jual saat ini masih melekat di kamu. Jual, jadikan sebagai uang cash, selesaikan, bayar utangnya kepada mungkin saudaramu, kepada temanmu, kepada kolegamu, siapapun itu. Walaupun cuma 50 ribu, selesaikan, jaga nama baik. Ingat, ada 2 hutang yang sudah selesai. 1, kita nggak tahu jalan keluar, kita berserah pada Tuhan. Izinkan yang tidak mampu kita kerjakan sebagai manusia, Tuhan yang pegang peranan. Namun, yang sebagai manusia, kita bisa rasa ini paling ringan, bisa dikerjakan, kerjakan dulu. Ikuti ya teman-teman metode ini, percaya sama saya, ini akan sangat membantu kalian. Sesudah yang ke-20 tadi, yang paling kecil tadi, kamu selesaikan yang 50 ribu, maka kamu bisa lihat yang berikutnya. Wah, utangnya 150 ribu. Kamu mungkin sedikit pusing dibanding 1,5 M. Oke, setuju ya? Nah, kamu lihat lagi, apa yang kamu bisa lakukan? Entah itu kamu kerja, entah itu kamu harus jualan, ya, apapun cari kerjaan untuk bisa menyelesaikan. Baik itu mungkin kamu jadi driver online atau apapun, menawarkan jasa kepada orang untuk membantu sehingga kamu dapat bayaran. Dapat uang tersebut, kamu rasa, kalau 150 ribu mah saya masih bisa lah. Lagi-lagi uang itu pakai untuk menyelesaikan. VT ini mungkin cuma 10 menit.
Tapi 10 menit yang berharga, jikalau kamu tidak mengambil langkah ini, mungkin kamu juga nggak tahu bagaimana menyelesaikan semua persoalan secara serentak. Kadang-kadang orang itu bukan stres karena 1-2 hal, tapi 20 hal dipikirkan bersamaan, itu seperti menciptakan neraka di dunia. Jadi belum mati pun sudah merasakan neraka. Koko, saya nggak ada hutang. Oke, tapi kamu tahu kan mungkin kamu diutangi orang atau kamu tahu ada orang yang berhutang. Jangan terlambat. Bagikan metode ini kepada mereka. Mudah-mudahan mereka mau menurut, mereka kerjakan. Satu persatu kita akan menemukan jalan penyelesaian. Bagaimana, Kotomi? Setelah saya selesaikan yang 150.000 dan 50.000 tadi. Lihat lagi yang ketiga. Yang di atas tetap nggak bisa selesai, kita mungkin mengalami masalah digedor-gedor sama debt collector, kita mungkin mengalami tekanan, ya itu kita harus berserah ya. Selama Tuhan tidak mengizinkan kita terjadi apa-apa, ada Tuhan yang jaga, kita tidak mungkin ada mengalami masalah. Berikutnya adalah 500.000. Kita lihat, kira-kira ada jalan keluar apa yang lain? Apakah kita harus kerjanya mungkin lebih banyak dibanding orang lain? Orang lain kerja 1 shift, kita kerja 2 shift. Apakah masih ada barang-barang di rumah yang berharga, yang tidak terpakai, yang bisa kita jual? Intinya adalah hilangkan gengsi. Bahkan dulu, sampai ketika saya mau menyelesaikan semua itu demi menjaga nama baik, teman-teman bisa tahu kalau cek di Google, saya punya utang puluhan M mendadak. Demi menjaga nama baik, saya sampai kehilangan tempat tinggal. Saya jual rumah saya. Karena reputasi lebih penting, nama baik lebih penting. Nah, pada saat itu hilangkan gengsi, jual rumah, jual ruko, jual apapun, termasuk mobil dan sebagainya. Ini akan meringankan hutang kita. Tapi tetap harus ada pegangan. Jangan sampai untuk uang makan kamu nggak punya. Jangan sampai untuk keluargamu kamu nggak punya uang. Nah ini penting juga teman-teman. Sisihkan. Ibaratnya kalau bayar utang sama untuk makan keluarga, lebih prioritas untuk makanmu sendiri supaya kamu sehat, untuk keluargamu dulu. Lalu ada uang lebih, kamu bisa cicil pelan-pelan. 500.000, kamu bisa kemampuan tadi menyelesaikan 50 dan 150 kan. Berarti untuk 500.000, kamu hanya perlu kurang lebih waktu 5 hari aja. Kalau setiap hari kamu dapat 100.000, kamu kerja, maka kamu cuma perlu waktu 5 hari. Tanpa terasa, urutan yang dari 1 sampai 20 tadi, urutan ke-18 selesai. Sampai di sini teman-teman paham? Jadi dari 20 hutang kamu sudah menyelesaikan 2. Hutangmu tinggal 18 lagi. Memang masih panjang persoalannya, masih panjang perjalanannya. Tapi ingat, kamu sudah menyelesaikan 2. Bawa sebagai rasa syukur, bawa dalam doamu. Tuhan paling senang kepada hambanya yang tahu berterima kasih dan tahu bersyukur. Nggak usah semuanya kamu sok pinter lagi pakai caramu. Berserah. Tuhan, kemarin aku pakai caraku, berantakan semua. Kali ini aku pakai caramu. Aku berserah kepadamu, kasih petunjuk. Pasti nanti tiba-tiba ada aja orang yang kasih kamu peluang. Minimal 2 orang tadi yang kamu datangi, kamu selesaikan utangnya, mereka jadi pandangannya berbeda kepada kamu. Kalau kamu mau jualan kepada mereka, kamu mengaku jujur, aku tuh kemarin, maaf ya, aku utang sama kamu agak lama bayarnya, karena aku lagi kesusahan. Kalau kamu punya pekerjaan, izinkan ya, aku boleh bantu. Kamu bisa bayar aku berapa? Aku ikhlas. Tuh, hilangkan gengsinya. 2 orang tadi, 2 instansi tadi, kemungkinan besar bisa berikan bantuan kepada kamu. Amin. Atas pertolongan dari keadaan yang ada, kamu selesaikan 3 hutang. Dari hasil pertolongan 2 pihak ini, yang ketiga akhirnya kamu bisa selesaikan. Tinggal 17. Terus menerus kamu jalankan. Tanpa terasa, sampailah di puncaknya, hanya tinggal 3 hutangmu, dan posisi nomor 1 tetap tidak terselesaikan. Tapi ingat, kamu sudah melalui 17 perjalanan. Kekuatan ototmu sudah semakin kuat. Ibaratnya kalau orang tadinya ngangkat 1 kilo, kamu sudah mampu mengangkat 17 kilo. Kebayangkan teman-teman, ada 17 persoalan yang kamu sudah selesai. Bawa dalam doa, berserah pada Tuhan. Ketika tidak ada tembok untuk bersandar, masih ada lantai untuk bersujud. Rezeki kita nggak tahu di mana alamatnya, tapi Tuhan selalu tahu di mana alamat kita untuk mengirim rezeki. Jadi, percaya, pasti akan ada jalan keluar, dan silakan sharingkan kisahmu